Halo teman-teman semua, welcome back again to this channel ya. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Oke teman-teman, di video kali ini ya saya akan ngebahas lagi seputar dunia kripto, dan sepertinya spesial di video kali ini ya teman-teman, saya bakal bahas terkait Picoin ini ya, atau Pi Network teman-teman. Ada apa berita terbaru dari Pi Network, nanti kita akan langsung masuk ke sana. Dan sebelumnya kita review market dulu seperti biasa. Kalau kita ngelihat untuk kondisi market saat ini tidak terlalu bagus ya teman-teman. Ini untuk global market cap mengalami koreksi ya teman-teman, di hampir 1% selama 1 hari terakhir ini. Dan kalau kita ngelihat di sini harga Bitcoin mengalami koreksi lagi di hampir 1% ya. Harganya 83.600-an dolar. Dan kalau kita ngelihat Ethereum di sini, ini masih terus berjuang ya teman-teman untuk kembali ke zona 2000 dolarnya. Dan kalau kita ngelihat untuk tren 1 minggunya masih cukup dalam koreksinya ya, di 7% lebih. Dan kalau kita ngelihat 1 hari ini aja mengalami koreksi di 1% lebih. Dan kalau kita ngelihat dari ekosistem meme coin saat ini ya teman-teman, walaupun tren 1 minggunya masih cukup positif, tapi selama 1 hari terakhir ini sepertinya kondisinya tidak terlalu bagus ya. Banyak aset-aset yang berada di dalam ekosistem meme coin ini mengalami koreksi. Tapi koreksinya menurut saya tidak cukup signifikan ya, tidak terlalu besar teman-teman. Kira-kira seperti itu. Dan seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, saya pengen ngebahas di sini spesial terkait Pi Network. Di sini mungkin pertama-tama kalau kita ngelihat ya, dari awal peluncurannya kemarin pada tanggal 20 Februari, ini dia meningkat ya. Untuk ATH-nya itu sempat sampai di 3 dolar ya pada tanggal 26 Februari kemarin. Dan setelah itu dia mengalami fluktuasi yang cukup volatile ya teman-teman. Ada naik turunnya seperti roller coaster ya. Dan kalau kita ngelihat di sini ya, untuk saat ini harganya masih cukup bagus ya teman-teman, di 1,4 dolaran. Dan kira-kira ada pembaruan apa terkait Pi Network ini atau Picoin ini teman-teman? Kita akan langsung bahas ya. Tapi sebelum itu teman-teman, di sini saya pengen update dulu terkait Solaxi token. Di sini masa presale Solaxi token ini sudah melaju ke putaran yang selanjutnya ya teman-teman. Dan harga jualnya saat ini sudah di 0,001666 dolar. Dan tentunya setelah presale ini harganya akan naik lagi. Jadi ini saya rasa kesempatan yang cukup bagus ya kalau kalian memang pengen join di presale-nya. Dan kalau kita mau update di sini ya teman-teman, dari fundraising-nya yang terkumpul sekarang itu sudah 26 juta dolar ya. Ini jumlah yang cukup fantastis teman-teman. Dan seperti yang selalu saya bilang ya, dengan jumlah yang sebanyak ini merupakan potensi yang sangat besar untuk Solaxi token. Dan menurut saya Solaxi ini berpotensi hingga 50 sampai 100 kali. Dan kalau kita ngelihat di sini ya teman-teman, sekali lagi saya mau remind untuk tokenomics-nya dari Solaxi token sendiri. Ini untuk total supply-nya tidak terlalu banyak teman-teman, cuma di 138 miliar token. Ini merupakan jumlah yang cukup fair ya untuk meme coin. Dan di sini mungkin saya mau remind sedikit cara belinya teman-teman buat kalian semua. Jika kalian pengen ikutan langsung di presale-nya, silakan langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Dan setelah itu kalian tinggal langsung memilih mau beli dengan kartu atau beli dengan kripto. Dan di sini kalau kalian pengen beli dengan kripto, kalian tinggal langsung connect wallet aja di sini teman-teman. Ada Base Wallet, ada Connect Wallet, ada MetaMask, dan ada Coinbase Wallet. Di sini kalian tinggal langsung connect aja. Misalnya di sini saya connect ke MetaMask ya. Dan setelah terkonek seperti ini teman-teman, kalian tinggal langsung memilih aja di sini ya. Di sini kalian mau memilih jaringan Ethereum atau jaringan BSC untuk membelinya. Di sini misalnya kalau kalian menggunakan jaringan Ethereum, kalian bisa membeli menggunakan Ethereum, USDT, dan juga USDC. Begitupun kalau kalian pakai BSC, di sini kalian bisa membeli menggunakan BNB, USDT, dan juga USDC. Dan di sini ya teman-teman, misalnya kalian membeli menggunakan Ethereum, kalian tinggal isi aja jumlahnya di sini yang pengen kalian beli. Misalnya contoh kalian pengen beli seharga 1 Ethereum, di sini nanti kalian akan mendapatkan 1.120.249 token Solaxi. Harganya masih sangat bagus teman-teman, masih sangat affordable, dan saya yakin ini potensinya akan sangat bagus banget. Kira-kira seperti itu ya. Dan kemudian setelah ini teman-teman, kalian tinggal langsung memilih aja mau membeli langsung atau kalian bisa beli dan langsung di stakingkan. Dan untuk stakingnya teman-teman, ini rewardnya cukup besar ya, di 153%. Kalian bisa mendapatkan passive income yang cukup lumayan besar. Kira-kira seperti itu ya untuk cara join di presale-nya. Dan yang selanjutnya teman-teman, di sini kalau kalian semua pengen mengetahui lebih dalam lagi terkait token Solaxi ini, kalian bisa langsung aja baca white paper-nya ya, semua sudah tersedia di website-nya. Dan juga kalian bisa langsung update informasinya di akun X-nya teman-teman, namanya @solaxitoken. Di sini banyak banget informasi-informasi terupdate yang bisa kalian dapatkan. Dan juga kalian bisa langsung aja join di Telegram grupnya teman-teman, namanya Solaxi Entry. Di sini juga nanti kalian bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar Solaxi token. Kira-kira seperti itu ya updatean terkait Solaxi token ini. Dan yang selanjutnya teman-teman, kita langsung aja masuk lagi ya ke seperti yang saya bilang tadi, yang saya mau bahas terkait Pi Network atau Picoin ini. Ada apa pembaruannya, kita langsung aja. Oke teman-teman, jadi di sini ada salah satu artikel ya yang menyebutkan bahwa harga Pi Network bisa melonjak sampai ke 5 dolar. Kira-kira apa sih yang bisa memicu peningkatan ini?
Kalau kita ngelihat di sini ya teman-teman, faktor utama yang bisa memicu peningkatan Pi Network atau Picoin ini bisa mencapai $5 adalah pelistingannya di Binance. Dan di sini belum ada keputusan resmi ya kapan akan dilisting di Binance teman-teman. Tapi yang jelas ini sudah menjadi berita besar dan di mana-mana ya banyak orang yang berharap bahwa Picoin ini bisa dilisting di Binance. Sementara di Binance sendiri ya sudah sempat mereka ini melakukan jajak pendapat atau mereka melakukan polling ya teman-teman. Dan 86% ya dari user Binance teman-teman atau sekitar 294 ribuan atau sekitar 295 ribu user itu mengatakan setuju ya untuk Picoin ini atau Pi Network ini di listing di Binance. Tapi di sini ada pernyataan dari Binance juga ya teman-teman, kami menghargai serta mempertimbangkan hasil pemungutan suara ini atau hasil polling ini. Namun hasil tersebut hanya sebagai referensi dan tidak menentukan keputusan apapun yang diambil dari Binance. Proses evaluasi project masih berlangsung dan keputusan akhir akan dibuat berdasarkan tinjauan resmi serta standar yang telah ditetapkan. Nah, ini kutipan announcement dari Binance ya teman-teman. Jadi Binance sendiri pun mengadakan jajak pendapat atau mengadakan polling ini tujuannya hanya untuk referensi ya teman-teman. Jadi tidak serta-merta ya banyak yang polling setuju kemudian akan di listing, belum tentu juga. Tapi menurut saya ini peluangnya cukup besar ya teman-teman untuk Pi Network ini bisa di listing di Binance. Kira-kira seperti itu ya. Dan itu faktor yang pertama teman-teman. Dan juga selain faktor itu di sini Picoin ini bisa membuka jalan lagi untuk bursa-bursa yang lain. Misalnya contohnya di sini seperti Coinbase dan Upbit ya. Yang mana ini akan memperluas jangkauan Picoin ke pasar Amerika Serikat dan juga Korea Selatan. Nah, jadi di sini ada kemungkinan juga ya setelah pelistingannya mungkin di Binance nanti, kemungkinan besar nanti dia akan memperluas lagi ke Coinbase dan juga ke Upbit teman-teman. Jadi saya rasa prospeknya kalau untuk mencapai $5 aja ini saya rasa tidak akan berat untuk Picoin karena seperti yang kita lihat tadi ya teman-teman, untuk ATH-nya aja dia sudah pernah mencapai di $3 ya pada tanggal 26 Februari kemarin. Jadi menurut saya kalau untuk sampai ke $5 tidak akan terlalu susah untuk Picoin. Dan kemudian teman-teman di sini kalau ngelihat dari teknikalnya sendiri di sini pada tanggal 12 Maret kemarin ya Picoin ini sempat berada di $1,38 mengalami kenaikan 20% dalam 24 jam terakhir. Dan pergerakan harga ini menunjukkan potensi kenaikan yang lebih lanjut dengan harga yang tetap stabil di dekat level support utama yaitu resistance quote-nya berada di $1,5 yang bisa menjadi titik krusial untuk potensi breakout. Dan kalau kita ngelihat secara teknikal ya teman-teman di sini untuk prediksinya sendiri, untuk RSI-nya berada di level 35 yang masih dalam zona netral tetapi mendekati wilayah oversold. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa harga memiliki peluang untuk naik lebih lanjut. Prediksi harga Pi Network selanjutnya mengarah ke $3 teman-teman dengan level resistance berikutnya yaitu di $4. Kalau momentum ini cukup kuat, harga bahkan bisa melonjak sampai ke $5 yang mencerminkan potensi kenaikan 267% dari level saat ini. Namun jika gagal yang mempertahankan support saat ini, kemungkinan akan turun lebih lanjut ya atau lebih jauh ke level support berikutnya yaitu di $1,2. Tapi untuk overall ya teman-teman, Picoin ini masih menunjukkan potensi yang cukup bullish terutama dengan beberapa katalis positif yang akan datang ya seperti potensi listing di Binance seperti tadi yang saya bilang dan juga akan ada pengumuman penting di PID dan juga ya teman-teman kemungkinan besar akan menargetkan untuk di listing di Coinbase dan juga di Upbit. Saya rasa ini narasi-narasi yang menarik dan narasi yang cukup bagus ya terkait Picoin teman-teman atau Pi Network. Semoga aja ini semua kejadian ya teman-teman sehingga Pi Network ini bisa menunjukkan tariknya dan bisa berada di $5. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan saya rasa mungkin itu aja ya yang bisa saya share ke kalian semua. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video ini dan thank you juga ya teman-teman buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan sebelum saya tutup videonya saya mau disclaimer dulu untuk kalian semua ya teman-teman. Di dalam video ini saya tidak mengajak kalian untuk melakukan investasi ataupun membeli. Yang saya lakukan di sini hanya menyampaikan informasi dan edukasi. Jadi buat kalian semua yang paling penting adalah lakukan riset mandiri atau do your own research agar segala keputusan kalian untuk berinvestasi tidak berujung di penyesalan. Mungkin seperti itu aja teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.